Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Buhori, mahasiswa Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Jadi pada video kali ini saya akan bahas tentang layout, bagaimana caranya, bagaimana cara membuatnya, dan apa saja bagian-bagian dari layout peta. Nah, di video kali ini saya akan bahas dua poin. Yang pertama itu pengertian layout itu sendiri, terus yang kedua itu bagian dari layout. Nah, apa itu layout? Layout itu merupakan menyusun penempatan-penempatan daripada peta judul, legenda, skala, sumber data, penerbit, no-sheet, macam-macam proyeksi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu bagian dari layout. Nah, bagian-bagian layout itu berupa judul yang merupakan cerminan dari isi dan tipe peta. Judul biasanya dicantumkan di bagian atas peta dengan huruf besar. Fungsi judul adalah untuk menunjukkan daerah yang digambarkan pada peta tersebut. Terus yang kedua yaitu skala. Nah, skala ini biasanya berupa angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu legenda. Legenda itu merupakan keterangan dari simbol-simbol penting dalam sebuah peta. Dapat dilihat dari contoh di bawah ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber. Sumber itu berupa sumber peta dan informasi terkait dengan peta. Nah, ini keberadaan dari sumber itu sangat penting, karena dari sumber itu kita dapat mengetahui dari mana SHP atau keterangan-keterangan dalam peta itu berasal. Seperti itu. Langsung saja ke prakteknya, teman-teman. Baik, kita sudah masuk ke dalam aplikasi ArcMap. Pertama-tama kita masukkan SHP yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya ambil SHP dari Kabupaten Jember, tepatnya di administrasinya. Kita ambil saja administrasi Jember, kita tarik ke sini. Terus desanya saya ingin mengambil di desa Harjomulyo. Kita masukkan drag ke layers. Nah, di daerah sini kita warnai beda, warna merah contohnya. Nah, ketika kita ingin membuat peta, atau ini merupakan tampilan dari data view. Nah, ketika ingin menampilkan ke layout view, kita tinggal klik di view di sini, tinggal ke layout view. Nah, tampilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, biasanya dalam membuat peta itu ditampilkan ke dalam bentuk landscape, teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah orientasinya? Kita tinggal ke file di sini, terus page and print setup, kita atur orientasinya berapa. Nah, size dari peta kita itu biasanya yang digunakan adalah A3. Kita gunakan A3 seperti itu. Kita atur terlebih dahulu petanya sebelum membuat layout. Kita kira-kira seperti ini. Kita zoom in ke peta atau wilayah yang kita ingin jadikan peta. Kita zoom in terlebih dahulu. Lalu ketika teman-teman ingin menggeser atau men-setting frame dari peta ini, kita dapat menggunakan fitur pen ini, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan garis tepi, teman-teman, supaya terdapat patokan. Kita sebelum membuat garis tepi, kita harus menggunakan ruler agar teman-teman dalam buat itu lebih gampang dan lebih rapi, teman-teman. Kita klik saja di sini, terus di setiap pojokan diberikan patokan.
Kita ambil contoh saja di sini. Seperti itu. Terus ketika sudah semua di setiap sisi, maka kita tinggal menarik garis tepinya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menampilkan ini? Menampilkan garis tepi ini, teman-teman dapat mengklik rectangle di sini, teman-teman. Kita klik kanan untuk mengubahnya. Kita no color ya, fill colornya itu no color. Terus outline-nya itu kita tambahi outline, ketebalan dari outline-nya kita tambahkan 2 seperti itu. Maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan grid di sini, teman-teman, agar kita mengetahui di kotak berapa wilayah yang kita petakan ini. Nah, agar lebih jelas lagi petanya, teman-teman, lebih informatif lagi. Nah, bagaimana caranya menampilkan grid di sini? Kita tinggal ke properties, klik kanan properties, grid, terus new grid, teman-teman dapat memilihnya, terus next. Kita contohkan seperti ini. Oke. Klik OK di sini, teman-teman. Nah, maka akan muncul grid seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kok ini banyak sekali? Bagaimana caranya men-settingnya agar lebih rapi? Kita tinggal klik properties di sini, terus properties lagi. Teman-teman dapat mengubah intervalnya berapa. Kita ambil contoh 2, ini 10. Kita ambil contoh saja, teman-teman. Apakah kita coba lagi. Nah, seperti itu sudah cukup. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, ada garis lintang dan keterangan dari garis lintangnya ini horizontal, teman-teman, dan melebihi dari garis tepi yang kita buat. Nah, bagaimana cara men-settingnya? Kita klik di sini, klik pada peta, sama seperti tadi. Kita klik properties, terus di properties ini, teman-teman, pergi ke label. Nah, di label orientation, teman-teman checklist vertical labelnya di left dan right, teman-teman. Kita klik OK, maka akan otomatis orientasinya menjadi vertikal, teman-teman, dan kelihatan lebih rapi. Seperti itu. Jadi selanjutnya, teman-teman dapat membuat keterangan di dalam peta ini. Teman-teman juga dapat menambahkan yang pertama itu nama instansi biasanya. Terus yang kedua itu judul. Terus yang ketiga itu arah mata angin dan skalanya. Terus bagian selanjutnya yang di bawahnya itu keterangan atau legenda. Nah, di bawahnya lagi itu biasanya diletakkan peta inset. Selanjutnya itu di bawah terakhir ini akan ada sumber dari data di dalam peta ini, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Kita berikan garis terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi, teman-teman. Dalam buat peta, kita harus mengedepankan kerapian, sehingga di samping menampilkan informatif, juga kerapian dalam membuat peta. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kita buat kotak-kotaknya terlebih dahulu. Setiap kotak ini memiliki informasi yang berbeda. Kita contohkan terlebih dahulu instansi, ya, nama instansi. Nah, kita klik kanan di sini, properties, no color, terus ketebalannya cukup seperti ini, satu saja ketebalan dari outline-nya. Terus kita ambil gambar, teman-teman. Nah,
kita ambil gambarnya terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman dapat mengecilkannya. Kita beri patokan terlebih dahulu agar lebih rapi di tengah. Oke, maka akan otomatis mengikuti patokan yang kita buat seperti itu. Nah, kita beri nama instansinya apa, kita buat di sini. Oke, kita buat bagaimana cara menambahkan teks di sini, keterangan teks. Kita dapat menambahkannya di sini, teman-teman. Nah, tinggal klik. Maka jika teman-teman ingin mengubah teksnya ini, tinggal klik 2 kali. Nah, kita namai perencanaan wilayah dan kota. Fakultas Teknik, kita namanya seperti ini. Universitas Jember, maaf, Universitas Jember, seperti itu. Kita rata tengah ya, teman-teman, ya terlihat lebih rapi. Kita klik OK di sini, maka akan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman dapat juga mengubah teksnya di sini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya itu kotak judul. Kita berikan kotak lagi. Jangan lupa untuk memberikan jarak agar lebih rapi. Sebenarnya teman-teman dapat melakukannya sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Tidak juga harus meniru seperti ini ya, teman-teman. Sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kita klik di sini, terus kita sesuaikan besarnya berapa. Oke, klik kanan seperti tadi. Fill colornya no color, terus outline, ketebalan outline-nya itu sudah cukup seperti ini. Terus isikan, teman-teman. Cara mengisinya sama seperti tadi, tinggal klik teks, klik 2 kali di sini. Kita namai peta administrasi Desa Harjo Mulyo, seperti itu, teman-teman. Kabupaten Jember, seperti itu. Rata tengah seperti itu, jadi seperti ini. Nah, karena ini judul, mungkin kita berikan lebih besar, sekitar 12, cukup seperti itu. Nah, selanjutnya itu terdapat kotak untuk skala dan arah mata angin, teman-teman. Kita buat patokan lagi agar lebih rapi. Kita buat kotaknya seperti ini. Kira-kira sudah cukup. Nah, propertiesnya oke. Oke, teman-teman, seperti itu. Kita tambahkan bagaimana cara menambahkan arah mata angin. Teman-teman dapat memilih, klik insert di sini, terus north arrow, kita teman klik, teman-teman bebas memilihnya. Kita pilih saja ini ya, teman-teman.
kita setting terlebih dahulu. Kita geser lagi. Nah, teman-teman juga dapat menambahkan skala di dalam kotak ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal menambahkan scale bar. Kita coba scale bar. Kita coba yang ini ya teman-teman. Alternating scale bar 2. Teman-teman dapat menggesernya terlebih dahulu agar lebih rapi. Kita klik patokan di sini, kita kecilkan, akan jadi seperti ini teman-teman. Seperti itu. Nah, di dalam skala itu ada beberapa macam. Ada skala numerik, ada skala verbal, dan ada skala grafik atau grafik seperti ini teman-teman. Nah, terus selanjutnya kita tambahkan skala numeriknya. Kita seperti ini. Oke, klik OK. Kita besarkan 11. Cukup. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah legenda teman-teman. Kita buat terlebih dahulu, beri patokan di sini agar lebih rapi saja. Terus kita buat legendanya. Di kanan properties, terus fill colornya no color. Klik OK. Apakah sudah lurus? Ternyata tidak lurus. Kita luruskan terlebih dahulu agar lebih rapi. Oke. Legendanya teman-teman dapat langsung otomatis di sini. Klik legenda, kita tentukan apa yang mau dimasukkan, tinggal next. Legenda kita ganti seperti ini, klik next saja, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah peta inset untuk menampilkan di mana sebenarnya peta ini berada. Kita tinggal klik di sini, beri patokan agar lebih rapi. Kita buat besarnya seperti ini. Properties, no color, terus klik OK. Nah, caranya bagaimana? Ada dua cara sebenarnya teman-teman. Ada menggunakan insert di sini data frame, teman-teman dapat menambahkannya seperti ini. Atau bisa juga teman-teman menambahkannya langsung copy paste dari peta yang utama, teman-teman. Kita contohkan ya. Klik kanan, copy, terus klik kiri paste. Teman-teman dapat mengaturnya kembali di sini. Kita atur kecilnya seperti apa, seperti ini. Oke, kita atur-atur. Kita beri ini, kita zoom out teman-teman, zoom out. Nah, seperti itu agar
pembaca juga dapat mengetahui di mana tepatnya peta ini berada gitu. Kita kecilkan terlebih dahulu. Seperti itu, cukup seperti ini. Nah, yang terakhir ini kita kasih keterangan ya, peta keterangan atau peta insight. Nah, kita klik di sini. Nah, kita namai peta insight atau petunjuk keterangan peta. Seperti ini. Teman-teman dapat memberikan ukuran, kita beri 14 saja dan full saja. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman selanjutnya yaitu sumber. Dari mana sumber data-data dari peta ini, teman-teman. Ini penting juga diperhatikan karena agar peta kita dapat akurat dan terpercaya, teman-teman. Color, oke. Nah, tambahkan sumber di sini. Ya, oke. Ketikkan sumber. Oke. Nah, kita boldkan saja seperti ini. Selanjutnya teman-teman dapat memberikan keterangan di sini. Karena saya dapat dari Indonesia Geospasial, kita ketikkan saja Indonesia Geospasial. Indonesia. Nah, jika teman-teman memiliki beberapa sumber, teman-teman dapat menambahkannya langsung di sini. Nah, sudah jadi seperti ini petanya. Layout petanya mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman juga dapat membuat layout peta sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan sesuai standar, teman-teman. Teman-teman dapat mendownloadnya di website resmi untuk membuat layout peta yang sesuai standar, teman-teman. Ini merupakan layout. Saya hanya menampilkan bagaimana caranya membuat layout, teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman serius untuk membuat peta, teman-teman dapat mencarinya di pedoman. Seperti itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.